Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini bersama Bu Rizka kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 tentang ide pokok dalam teks laporan. Mari kita mulai. Pertama, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menemukan ide pokok, yaitu ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Mari kita coba menemukan ide pokok pada teks laporan berikut. Dengarkan dan perhatikan teks berikut ini. Kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Panjang tubuh kura-kura Galapagos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher panjang. Kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, dari paragraf di atas atau teks laporan tersebut, ide pokoknya adalah ciri-ciri kura-kura Galapagos. Setelah kalian menemukan ide pokok pada teks laporan, kalian dapat membuat peta pikiran dari ide pokok tersebut agar memudahkan kalian dalam memahami isi teks laporan. Berikut adalah contoh membuat peta pikiran dan diagram berdasarkan ide pokok laporan. Yang di samping kiri merupakan contoh peta pikiran, sedangkan yang di samping kanan merupakan contoh diagram. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat peta pikiran atau diagram ide pokok. Pertama, membaca laporan dengan seksama. Kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan ide pokok. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikkan membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok pada teks yang berjudul jerapah. Kalian dapat menyimaknya langsung melalui video ini atau dapat membuka buku paket Bupena kalian jilid 6A pada halaman 41. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari jerapah betina. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin, sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya.
Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Nah, setelah kalian selesai menyimak apa yang sudah Buriska bacakan dari teks laporan yang berjudul jerapah tersebut, selanjutnya kita akan menuliskan fakta dan ide pokok tersebut ke dalam peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Pertama, kita akan menggunakan kata tanya apa. Pada paragraf pertama, kita bisa menanyakan apa keunikan dari jerapah. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang lehernya dapat mencapai 5,5 meter. Kemudian yang kedua, kita gunakan kata mengapa. Kata mengapa bisa kita pakai untuk menanyakan pada paragraf ketiga, yaitu tentang mengapa induk jerapah menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Jawabannya adalah karena ia akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Yang ketiga, kita akan menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang sedang dibicarakan pada teks laporan tersebut? Jawabannya yaitu jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Yang keempat, kita gunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana jerapah berkembang biak? Jawabannya, jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kelima, kita gunakan kata tanya kapan. Kapan jerapah melahirkan? Jawabannya, jerapah akan melahirkan setelah masa hamil 15 bulan. Dan yang keenam atau terakhir, kita gunakan kata tanya di mana. Di mana jerapah tinggal? Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Demikianlah pembahasan materi tentang ide pokok dalam teks laporan yang dapat Buriska sampaikan. Selanjutnya, untuk menguatkan pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas, yaitu membuat diagram ide pokok berdasarkan teks laporan yang berjudul jerapah. Kalian dapat menggunakan diagram yang terdapat pada buku tematik halaman 90. Teksnya dapat kalian lihat di Bupena halaman 41. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.